yang kedua silahkan. Tadi sebelah sana ada. Iya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai mic-nya Pak? Ini bukan mic ya? Itu mic ke kamera. Oh kamera. Ya. Pertanyaan Siapa namanya Pak? Silakan disebut dulu. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Arifin, Masya Allah. Blok B. Masya Allah. Dugem. Apa itu dugem, Pak? Ada masukan, pelajaran ini kurang baik. Terus saya coba dengan lagu Islami atau zikir, masukkan pedagang yang pandai dengan istilahnya dalam kesibukan berzikir. Tapi ada pendapat yang bilang kalau lagu-lagu itu dilarang, lagu yang Islami itu dilarang. Yang Islami seperti apa? Maaf, kayak mengetel puji, katanya lebih baik. Terusan, tapi niat saya biar dagang mungkin pembeli jadi oh ya ingat biar mati. Ada niat saya, tapi ada pendapat yang ini tolong dijelaskan lagu apa memang lagu nggak boleh atau Baik. gimana Pak? Baik. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat setelah mereka semua sepakat bahwa yang namanya musik itu diharamkan dalam syariat. Semua ulama sepakat boleh kecuali satu ulama saja yang bernama Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau saja yang membolehkan. Tapi pendapat beliau sangat lemah karena bertabrakan dengan dalil-dalil yang banyak dan ijma para ulama sebelumnya. Adapun tentang masalah nyanyian, terjadi perselisihan para ulama antara yang membolehkan, memakruhkan dan mengharamkan. Yang paling keras madhab dalam masalah nyanyian Abu Hanifah. Beliau madhabnya haram. Bahkan beliau mengatakan orang yang suka bernyanyi itu fasik dan tidak diterima persaksiannya. Yang tengah-tengah Imam Malik, beliau mengatakan makruh. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan boleh, tapi dengan syarat dua. Syarat yang pertama tidak mengandung kata-kata yang maksiat. Yang kedua tidak boleh memperbanyak atau tidak boleh sering-sering. Berdasarkan hadis la an yumla batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh nyanyian, syair-syair. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh sering-sering. Maka kalau syarat ini tidak dipenuhi, kata Imam Syafi'i tidak boleh. Berarti atas pendapat yang paling ringan adalah madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau membolehkan, tapi dipenuhi dua syaratnya itu. Syarat yang pertama tidak diiringi musik, ya, tidak ada maksiat isi-isinya itu, tapi isinya memang nasihat, kematian dan yang lain. Yang kedua, jangan terlalu diseringkan, sekali-kali aja, supaya tidak memalingkan kita dari zikir dan baca Al-Quran. Karena menyanyi itu tidak berpahala sama sekali, Pak. Sedangkan yang berpahala itu berzikir, membaca Al-Quran. Maka dari itu, Pak, ya, kalau saya boleh usulkan, ya, Bapak gantilah dengan misalnya ceramah agama, biar penjual juga ngedengerin misalnya. Atau misalnya Bapak rekam sendiri, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi si pembeli pun juga jadi ingatkan supaya seperti itu misalnya. Yang jelas ya, menghibur pembeli itu bukan syarat insyaallah untuk supaya si pembeli itu mau senang. Yang terpenting adalah Allah ridho enggak gitu terhadap kita gitu kan. Insyaallah kalau Allah ridho, Allah berkahi insyaallah. Ya, Allahu a'lam. Nah, iya, baik, cukup ya. Ya, terima kasih banyak. Dan ini ada pertanyaan yang berhubungan, Ustaz. Tadi bagaimana dengan menyetel murotal yang agak keras di toko kita, Ustaz? Bolehkah menyetel murotal Menyetel murotal yang agak keras di toko kita?
dengan keras di toko kita. Kalau memang itu tidak mengganggu, tidak apa-apa kata para ulama. Asal satu syaratnya, jangan mengganggu. Tapi kalau ternyata itu tidak mengganggu, silahkan. Cuma masalahnya Pak, apakah mungkin setiap orang yang di situ bisa mendengarkannya? Loh kok emang kenapa? Coba dengarkan dan coba tolong perhatikan sebuah ayat yang akan saya bawakan ini. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah mengatakan begini, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam supaya kamu dirahmati. Berarti kalau kita tidak dengar, tidak mendengarkan dan tidak diam, Allah tidak rahmati. Kan repot. Repot enggak, Pak? Repot. Berarti kalau di setel mortal kita harus diam dengar. Sementara kita harus berinteraksi dan yang lainnya. Gimana ini? Ya mungkin kalau ketika tidak ada yang membeli nggak apa-apa, kita sambil dengerin gitu kan. Pas ada yang membeli kecilin. Supaya apa? Supaya kita menghormati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan itu Allah mengatakan dengarkan dan diam kan gitu. Makanya saya tadi memberikan usulan, coba Bapak rekam aja sendiri, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu lebih bagus sebetulnya. Karena Al-Qur'an itu ada adab yang harus diperhatikan. Iya, Allahu a'lam. Iya, baik. Terima kasih banyak. Jazakallah jawaban yang sangat bermanfaat sekali ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan melalui sari kertas. Kami akan angkat terlebih dahulu yang di pertanyaan di sari kertas ini. Yaitu yang bertanya, sebelumnya beliau mendoakan semoga Allah selalu menjaga antum beserta keluarga. Ustaz, kita sebagai pedagang kadang didoakan oleh rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang non-muslim, Ustaz. Misalkan mereka berkata semoga sukses selalu atau mudah-mudahan rezekinya selalu bertambah dan lain-lain. Nah, dari ungkapan-ungkapan seperti itu bolehkah kita mengaminkan kalimat dari orang-orang non-muslim tersebut, Ustaz? Ataukah kita lakukan kalau misalkan kita bolehkah untuk demikian juga kamu gitu membalasnya? Iya. Apabila kita didoakan oleh non-muslim, semoga ya rezeki kamu luas, dagangan kamu laris, bolehkah kita ucapkan amin? Boleh. Karena amin itu hakikatnya adalah mempunyai mana ya Allah kabulkan. Maka ketika dia mengatakan begitu, kita katakan ya Allah kabulkan. Iya. Loh, dia kan yang berdoa non-muslim. Betul. Tapi ketika kita aminkan itu menjadi doa untuk diri kita sendiri. Iya. Maka dari itu boleh, enggak masalah kita aminkan ya ketika misalnya seorang muslim dan muslim mendoakan kita. Mudah-mudahan ya kamu diberkahi ya. Dan yang lainnya kita kan amin. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Iya. Begitu. Allahu a'lam. Adapun membalasnya, maka yang lebih bagus kita doakan hidayah kepada dia. Kita ucapkan Allah yahdika, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Iya. Itu lebih bagus. Pernah disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, ada seorang Yahudi pura-pura bersin di sisi Rasulullah haji dengan harapan Rasulullah SAW membalas yarhamukallah. Tapi rupanya Rasulullah malah mengatakan apa? Yahdikallah, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Iya, maka itu doa untuk orang yang non muslim. Allahu a'lam. Dan bedanya dengan salam kan, kalau orang non muslim assalamualaikum, tapi ada bilang lagi mendingan diam gitu, kita nggak usah doain. Iya. Assalamualaikum itu kan doa, kandungan assalamualaikum selamat bagi kamu. Betul. Ada yang bertanya, bagaimana kalau non muslim itu mengucapkan salam kepada kita? Assalamualaikum. Bolehkah kita jawab waalaikumsalam? Terjadi perselisihan ulama menjadi dua pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan cukup jawab waalaikum. Berdasarkan hadis
bahwasanya Rasulullah SAW pernah duduk, lalu lewatlah Yahudi dan mengatakan assalamu alaik, kebinasaan atasmu. Kata Rasulullah, wa alaik. Lewat lagi Yahudi satu lagi, assalamu alaik, bukan assalamu alaik tapi assalamu alaik, kebinasaan atasmu. Kata Rasulullah, wa alaik. Lewat lagi Yahudi yang ketiga, assalamu alaik. Rasul jawab lagi, wa alaik. Rupanya Aisyah dengar. Maka Aisyah marah dan berkata, wa alaikumussalam ya abna al-qirata wal khanazir. Justru atas kalian kebinasaan dan laknat, hai anak-anak kera dan babi, gitu. Mendengar itu Rasulullah bersabda kepada Aisyah, Aisyah, pelan-pelan, jangan begitu. Iya. Lihat, Rasulullah hanya menjawab wa alaik. Atas dasar itu kata mereka, berarti kalau ada non-muslim yang mengatakan assalamualaikum, cukup kita jawab wa alaikum. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan, nggak apa-apa kita jawab wa alaikumussalam. Berdasarkan keumuman ayat, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka jawablah dengan yang sama atau lebih baik dari itu. Ya. Maka kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini terjadi perselisihan para ulama tentang boleh tidak menjawab salam non muslim, Pak. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh. Ya, karena dalilnya lebih kuat. Allahu a'lam. Nah. Iya, jelas ya, cukup, alhamdulillah. Jazakallahu khair atas jawabannya. Dan mungkin untuk akhwat, dikarenakan tidak ada mic wireless, pertanyaannya di sari kertas saja ya, bisa nanti diberikan ke yang belakang di estafet. Ada pertanyaan kembali nih dari yang menulis, ya Ustadz, adakah hadis atau larangan mengambil untung yang banyak dan adakah batasan mengambil untung tersebut, Ustadz? Adakah hadis yang melarang mengambil untung yang banyak? Tidak ada. Dan adakah batasan dalam syariat tentang keuntungan? Tidak ada. Iya. Banyak ulama mengatakan bahwa hendaknya keuntungan itu disesuaikan dengan uruf. Apa itu uruf? Uruf itu artinya kebiasaan setempat yang ada. Biasanya di tempat itu berapa sih keuntungannya? Makanya ya, apabila seseorang misalnya pembeli beli kepada seorang pedagang, kemudian si pedagang memberikan harga melebihi dari uruf. Setelah selesai dia berdagang, dia pulang, ternyata setelah ditanya sebetulnya secara kebiasaan tuh harganya sekian, sementara ini lebih tinggi. Maka kata para ulama, dia punya hak untuk ya mengembalikan lagi. Disebut dengan khiyar ghaban, ketertipuan. Maka dia datang dan berkata, "Pak, ya, kok Bapak mahal banget sih? Ya, yang saya ketahui ini yang setelah saya tanya-tanya kebiasaan cuma sekian, kok cuma Bapak mahal banget." Maka kata para ulama, kalau dia misalnya datang lagi ke si pedagang dan minta apa namanya? Ya, itu boleh. Kenapa? Karena dia masalah dalam hal ini sudah tertipu. Maka dari itu uruf atau kebiasaan bisa jadikan patokan. Dan ini sesuai dengan kaidah usul fikih yang mengatakan sesuatu yang tidak ada batasan dalam syariat, maka batasan itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Ya, bagaimana kebiasaan di situ? Kalau ternyata tidak ada kebiasaan, ya, tidak ada kebiasaan, ya sudah, terserah. Yang jelas Rasulullah menganjurkan untuk memberikan kemudahan dalam menjual. Semakin mudah, semakin mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih banyak, jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Demikian ya untuk yang bertanya. Ada yang bertanya langsung kembali, mungkin? Kalau untuk akhwat karena mic-nya. Yang Ustaz tadi bilang, karena dalam nota kita kan tulis barang yang sudah dibeli Tidak ada. bisa ditukar kembali. Itu kan termasuk kita sudah jual beli. Gitu. Itu jadi syarat seperti itu ya. Boleh Pak, apabila memang semua syarat-syarat jual beli sudah terpenuhi. Kalau syarat-syarat
jual beli sudah Makanya nggak ada terpenuhi, nggak kedengeran lah, gimana? ya, Susah. di mana misalnya si A, si B berjual beli, Ada kertasnya nggak di si masalahnya? A pembeli, si B penjual. Kemudian si A sudah memeriksa barangnya bagus, dia sudah suka dan yang lainnya sudah dibayar, akad terjadi. Kemudian tidak ada khiyar. Mereka sepakat mengatakan tidak ada khiyar ya. Baik. Selesai, pergilah keduanya. Maka kata Rasulullah apa? Fakat wajabal bai'. Maka berarti jual beli sudah wajib. Maka di saat itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya di situ ada ketertipuan dan dia merasa ditipu si pembeli ini, maka dia punya hak dong. Iya. Disebut dengan apa? Iya, khiyar goben itu. Allahu a'lam. Iya, jelas ya, insyaallah. Alhamdulillah. Dan untuk akhwat tadi karena tidak ada mic wireless yang sampai ke sana, tadi disediakan oleh panitia sambil menulis silahkan kami akan angkat pertanyaan yang telah datang di sini. Iya, ya Ustaz, saya seorang pedagang yang dimana kebanyakan pembelinya adalah wanita, para wanita. Nah, jika mereka pembeli dilayani oleh pelayan laki-laki, pembelinya terlihat canggung sekali, Ustaz. Dan akhirnya saya mengambil karyawan seorang wanita. Tapi di satu sisi saya ingat hadis mengenai fitnah wanita yang keluar untuk bekerja, dan juga wanita yang bekerja di luar itu merupakan ciri-ciri tanda kiamat, Ustaz, di mana para wanita banyak yang bekerja di luar. Nah, bagaimana dengan hal ini, mohon nasihatnya, Ustaz. Pertama, Bapak, ya, bahwa seorang pedagang laki-laki melayani pembeli perempuan itu boleh. Di mana hal itu pun terjadi di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan dari zaman ke zaman. Ya, ketika wanita pergi ke pasar dan mereka beli, penjualnya laki-laki, mau tidak mau ada interaksi. Dan ini perkara yang dibutuhkan, kata para ulama. Iya. Kita tidak boleh bercampur baur. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada zina. Tapi di saat itu dibutuhkan, ada kebutuhan boleh. Karena kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan itu menjadi boleh di saat ada dibutuhkan. Jadi wallahu a'lam, menurut saya ya enggak masalah pelayannya itu laki-laki dan melayani ya wanita tentunya, walaupun tetap batasan-batasan di situ untuk dijaga. Iya. Seperti tidak saling berpandangan, tidak saling berpegangan, atau yang lainnya yang bisa menjerumuskan kepada zina. Wallahu a'lam. Iya. Baik, terima kasih banyak jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Dan ini selanjutnya ada pertanyaan kembali dari penanya. Ya Ustaz, bagaimana dengan hukum profesi pekerjaan sebagai penarik ojek, Ustaz? Ya, sekarang yang disebut dengan Gojek dan sebagainya. Sedangkan kita penumpangnya itu ada wanita, ada laki-laki ya, dan juga drivernya ada wanita, ada laki-laki. Nah, bagaimana seperti ini, Ustaz? Ya, inilah masalah ya, yang masya Allah ya, dimana seorang ojek itu tidak mau tidak mau terkadang berdua-duaan dengan wanita, duduk berdua, ya. Sementara Nabi mengatakan tidaklah laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali yang tiganya apa? Setan. Maka kalau ojek ini bertakwa kepada Allah, ya, maka pilihlah yang memang laki-laki aja. Adapun wanita, ya, maka pada waktu itu yang lebih baiknya tidak diterima, kecuali kalau memang sangat-sangat membutuhkan pertolongan ataupun yang lainnya yang sangat dibutuhkan. Adapun kemudian berdua-duaan dengan wanita, apalagi wanita tersebut cantik, ya, ini bahaya banget, Mas. Siapa sih laki-laki yang hatinya tidak akan tergoda, Pak? Walaupun cuma ojek, tapi kalau penumpangnya cantik banget, ya, pasti ada ser-seran begitu kan, ada perasaan-perasaan yang enggak kan.
Nah, itulah masalah fitnah, ya fitnah. Wallahu a'lam. Nah, baik. Jazakallahu khair. Dan masih ada yang bertanya langsung mungkin untuk ikhwannya, untuk laki-laki? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kami akan angkat kembali. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya menjual barang-barang yang di situ ada gambar bernyawanya, Ustaz? Yang jelas, apabila barang-barang tersebut dihinakan seperti keset, ya bukan untuk dimuliakan, itu boleh, nggak apa-apa. Karena kata para ulama, apabila gambar-gambar tersebut untuk dihinakan seperti dijadiin bantal, jadiin keset, maka yang seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau itu dimuliakan seperti buat tas dan yang lainnya atau hiasan dinding, maka ini tidak diperbolehkan karena itu bisa mengusir malaikat rahmat. Rasulullah sabda, la tadkhulu innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di situ ada anjing dan gambar-gambar bernyawa. Rasulullah tidak akan masuk. Jadi, ya, yang kita jual itu apa? Baju dipakai, jangan. Apalagi terkadang orang masuk ke masjid pakai baju tersebut atau ke rumah pakai baju tersebut. Jangan, kenapa? Karena itu bisa menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Ya. Allahu a'lam. Iya. Pertanyaan Ustaz. Iya. Kalau jadi orang sekarang pedagang bajunya kan kaos bergambar ya ada orang, terus ada juga itu gimana Ustaz? Terus satu lagi saya Pedagang. pedagang Iya. baju kaos. Heeh. Kan ada gambar-gambar orang. Iya. Gitu. Terus satu lagi Ustaz, patung seperti apa yang nggak boleh? Katanya patung kan mereka nggak maunya. Patung. Patung. Kalau sekarang kan patung manikin namanya berbodi. Tapi ada juga orang cuma ditutup wajahnya doang. pakai Patung kain. untuk pakaian ya. Alien gitu, bilangnya nggak ada wajah. Terus batasan patung seperti apa yang boleh atau maksudnya nggak boleh Ustaz? Patung disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW pernah janjian dengan malaikat Jibril untuk bertemu di malam hari. Di malam itu Rasulullah menunggu, ternyata malaikat Jibril nggak datang-datang. Sampai subuh hari Rasulullah pergi ke masjid, ternyata malaikat Jibril ada di luar, nggak bisa masuk. Lalu malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, tadi malam aku datang, tapi tidak ada yang mencegahku untuk masuk kecuali dua. Yaitu di depan pintu rumahmu ada patung, dan di dalam rumahmu ada anjing. Perintahkan patung itu supaya dipatahkan kepalanya, dan perintahkan anjing itu supaya dikeluarkan." Maka kalau misalnya patung itu wajahnya memang lengkap gitu, maka solusinya dipatahkan. Iya. Kalau bisa, ya patung yang wajahnya polos aja, nggak ada apa-apanya. Itu yang lebih bagus. Iya. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada gigi. Polos aja kan yang penting barang berdagangannya terpampang. Iya. Allahu a'lam. Oh ya. Kalau dagang kerudung, kalau dipatahkan repot juga ya. Jadi harus mungkin yang polos itu sudah ada seperti itu. Baik, terima kasih banyak jazakallahu khairan atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya ada yang bertanya langsung, sudah ada yang terpikirkan belum? Masih ada waktu kita nih. Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ada kepalanya, matanya, hidungnya, telinganya, seperti halnya makhluk, tidak boleh. Apa itu? Kado ulang tahun. Hah? Untuk kado ulang tahun. Untuk kado ulang tahun.
bolehkah menjual kado ulang tahun? Hmm. Baiknya antum tanya ke Dr. Erwandi aja. Karena masalah-masalah mendetail seperti ini ya. Iya, cukup ya, nanti bisa ditanyakan di kajian selanjutnya, insya Allah bersama Ustaz Dr. Erwandi ya, jika sempat insya Allah. Ada lagi? Tidak ada ya, kami akan angkat pertanyaan di catatan kecil ini. Ini ada pertanyaan dari akhwat, tapi tadi sudah dijawab ya, batasan mengambil keuntungan. Nanti mungkin yang tadi tertinggal bisa disimak rekaman ulangnya ya di Roja TV atau di Radio Roja. Yaitu ada pertanyaan, ya Ustadz, apakah menggunakan kata insya Allah pada saat menawarkan barang masuk ke dalam sumpah, Ustadz? Mohon penjelasannya. Menawarkan barang maksudnya gimana? Menawarkan barang dengan kata insya Allah, apakah masuk ke dalam sumpah? Menawarkan barang ke pembeli Iya. atau menjanjikan barang? Di sini pertanyaannya menawarkan, Ustadz. Kalau sebatas menawarkan, Pak, ini saya punya barang begini, ya itu tidak termasuk janji sama sekali. Ya. Tapi kalau menjanjikan barang, ya, dengan mengatakan besok barangnya ada, insya Allah, maka itu berarti janji. Ya, kata insya Allah termasuk janji. Lusa barangnya ada insya Allah, berarti itu janji, berarti harus ditepati. Tapi kalau sebatas menawarkan, ini saya punya barang begini, itu sama sekali tidak termasuk janji. Allah. Bolehkah berdagang kebaya yang pada umumnya kebaya itu bahannya menerawang? Kalau ternyata bahannya, pertama Pak, kebaya itu tidak memenuhi pakaian syariat. Pertama, bahannya tipis, itu tidak memenuhi syariat. Yang kedua, tidak lebar. Ya, kebaya itu biasanya pas-pasan dengan badan. Itu pun juga tidak sesuai dengan syariat. Maka pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat tidak boleh dijual. Dan kebaya pastinya seringnya dipakainya di luar, untuk ke kondangan dan yang lainnya. Maka dari itu, akhi, ya, semua pakaian yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat, maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau misalnya pakaian-pakaian bikini untuk istri di hadapan suaminya, ya nggak masalah. Atau lingerie gitu kan, ya, untuk berhias seorang istri di depan suaminya, ya nggak apa-apa. Ya, sepertinya pedagang kebaya harus banting setir nih. Ya, baik, jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan kembali. Secara umum saja, ya Ustaz, apa yang dimaksud dengan menjual satu barang dengan dua harga? Terjadi perselisihan para ulama, apa yang dimaksud dengan menjual ya satu barang dengan dua harga, yaitu bai'ataini fi bai'ah. Pendapat yang paling kuat itu pendapat jumhur ulama, bahwa yang dimaksud bai'ataini fi bai'ah yaitu dalam satu akad ada dua akad, dan kemudian tidak ditentukan mana yang dipilih. Misal si A mau beli rumah atau mobil dari si B. Si B berkata, "Bapak mau cash apa mau kredit? Mau tempo atau mau cash?" Kemudian kedua-duanya berpisah dalam keadaan tidak ditentukan mana yang akan diambil. Ini yang tidak boleh kata para ulama. Karena berarti dia ada dua akad yang belum jelas di situ. Tapi kalau ketika ia berakad di atas satu akad saja, satu harga, boleh. Misalnya dia berkata, "Saya ambil kredit aja Pak," berarti satu harga. Maka terjadilah akad di atas satu harga. Maka yang seperti ini boleh, nggak masalah. Iya. Jadi yang tidak boleh itu kata jumhur, kalau dia menawarkan barang dengan dua harga, cash dan kredit, lalu kemudian terjadi akad tapi tidak ditentukan di atas yang mana, ini tidak boleh.
Tapi kalau ditentukan saya mau ambil cash, berarti dia akad di atas satu harga. Atau saya ambil kredit, berarti dia akad di atas satu harga. Maka yang seperti ini boleh dari pendapat jumhur ulama, dan itu yang dibela oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Allahu a'lam. Nah, ya, baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Yang mudah-mudahan dapat difahami untuk yang bertanya. Di sini ada satu pertanyaan terakhir. Jika ada tidak pertanyaan kembali ya, dan asar pun sekarang agak maju, sekitar jam 3 kurang 10 ya. Ada pertanyaan, ya Ustadz, tadi disebutkan bahwa yang diwajibkan bagi para pedagang yaitu berilmu mengenai perdagangan. Nah, apakah yang diwajibkan berilmu tersebut juga hanya pedagang saja? Bagaimana dengan pembeli? Nah, di mana pembeli juga banyak yang berdusta, Ustaz. Seperti contoh kemarin saya beli di sana segini, padahal tidak seperti itu, Ustaz, keadaannya. Iya. Tentunya pembeli pun wajib belajar untuk fikih bagaimana membeli. Harus, dan sudah saya sebutkan tadi, setiap ilmu yang setiap harinya kita tidak lepas darinya, perkara-perkara tersebut, maka wajib dipelajari. Harus. Jual beli tidak lepas dari hidup kita, Pak. Ibu-ibu terutama seringkali pergi ke pasar ya beli, maka dia harus belajar apa sih adab-adab pembeli, bagaimana hukum-hukum Allah dalam hal jual beli, supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada perkara yang diharamkan, namun sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau pembeli tidak mungkin dia hanya sebatas mempelajari tentang hal-hal yang sifatnya dibutuhkan di saat membeli. Si penjual pelajari juga yang betul-betul memang dia butuhkan dari fikih dagang yang sedang dia lakukan tersebut. Iya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah antara dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.